Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihanati Saadah, NIM 19070160081, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Psikologi, kelas Psikologi 2B. Di sini saya menjawab 10 soal ujian akhir semester genap mata kuliah Sejarah Aliran-aliran Psikologi. Soal yang pertama sebagai berikut. Jawabannya, untuk mengetahui proses adanya ilmu psikologi itu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui juga beberapa konteks yang ada di dalamnya, seperti ruang lingkup psikologi, aliran-aliran psikologi, serta kegunaan dari sejarah dan aliran psikologi itu sendiri, yang mana dalam aliran-aliran psikologi itu terdiri dari strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikoanalitik, dan humanistik. Adapun manfaat mempelajari psikologi antara lain mengetahui emosi pada manusia, mengetahui cara pembentukan kepribadian, dan dapat mengembangkan metode belajar melalui psikologi pendidikan, dan lain-lain. Soal kedua sebagai berikut. Jawabannya, ada 2 fase dalam perkembangan psikologi, yaitu masa sebelum ilmu psikologi berdiri sendiri. Pada fase ini, sejarah perkembangan psikologi dimulai saat psikologi masih bersatu dan menjadi bagian dari filsafat. Banyak para ahli menulis bahwa sejarah perkembangan psikologi dimulai dengan munculnya pandangan tentang jiwa dan manusia dari trio filosof besar zaman Yunani kuno, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, masa sesudah ilmu psikologi berdiri sendiri. Pada fase ini, masa-masa setelahnya, psikologi terus berkembang hingga pada tahun 1879. Psikologi resmi lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari filsafat. Lahirnya ilmu pelopori oleh Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1920 yang mendirikan laboratorium Leipzig di Jerman, yang merupakan laboratorium pertama yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Soal ketiga sebagai berikut. Jawabannya, untuk pengaruh psikologi pada rasionalisme. Menurut tokoh paham rasionalisme, yaitu René Descartes, pengaruh dari pahamnya ini dengan psikologi adalah menyangkut konsepsi tentang hubungan antara psikis dan fisik. Menurut ia, hubungan itu bersifat timbal balik atau resiprokal. Psikis yang mempengaruhi fisik, sebaliknya fisik juga mempengaruhi psikis. Di dalam paham rasionalisme ini juga menekankan bahwa sebuah pengetahuan yang dapat diandalkan bukan berasal dari pengalaman, melainkan dari pikiran diri sendiri. Untuk yang pengaruh psikologi pada empirisme, menurut John Locke, tokoh paham empirisme ini mengemukakan bahwa pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera individu, yakni mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Atau kebenaran ialah hal yang sesuai dengan pelajaran masa lalu individu. Soal keempat sebagai berikut. Jawabannya, menurut saya, aliran psikologi yang relevan untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah aliran psikologi kognitif, behaviorisme, dan humanistik. Karena dengan menggunakan aliran kognitif, metode pembelajarannya memakai interaksi aktif sang anak didik dengan lingkungan, sehingga mereka diharapkan dapat mengembangkan sisi kognitifnya secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Untuk aliran behaviorisme ini, aliran dengan metode pengubahan tingkah laku atau perilaku sebagai hasil proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran ini sangat berpengaruh pada
perilaku atau tingkah laku pada siswa. Dan untuk aliran humanistik, karena banyak sekali aplikasi dari teori-teori humanistik seperti cooperation learning, independent learning, student-centered learning, dan lain-lain. Aliran ini relevan karena banyak metode yang bisa diterapkan dalam pembelajarannya. Soal kelima sebagai berikut. Jawabannya, menurut saya ada dua metode yang dapat diterapkan di masyarakat untuk membentuk perilaku yang taat akan peraturan, yaitu dengan metode dalam teori aliran strukturalisme dan teori kognitif, di mana pada teori kognitif menggunakan metode peningkatan pengetahuan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan diharapkan akan terbentuk sebuah metode introspeksi diri seperti dalam teori strukturalisme. Dengan adanya peningkatan pengetahuan mengenai COVID-19, menjadikan masyarakat akan mengetahui betapa bahayanya virus tersebut, yang diharapkan masyarakat dapat berintrospeksi diri sehingga sadar akan bahayanya. Setelah itu, dengan sendirinya masyarakat dapat mematuhi segala protokol-protokol dari pemerintah guna memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Adapun penjelasan objek material dan objek formal, yaitu objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau sesuatu yang dijadikan sebagai sarana penelitian. Untuk yang objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Adapun macam-macam fungsi psikologi dan penerapannya. Yang pertama, deskripsi. Cara penerapannya dapat menggambarkan situasi yang sedang dialami seperti pandemi COVID-19 ini. Kedua, understand atau memahami. Cara penerapannya mengidentifikasi atau memahami wawasan mengenai COVID-19 dalam pandemi seperti ini. Ketiga, prediction atau prediksi. Cara penerapannya memprediksi hal apa yang harus dilakukan atau bertingkah laku dalam keadaan pandemi COVID-19. Keempat, kontrol. Cara penerapannya mengontrol diri untuk tidak keluar rumah serta mematuhi protokol-protokol dari pemerintah yang lain, seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan pada hari Lebaran kemarin tidak boleh mudik dan lain-lain. Soal keenam sebagai berikut. Jawabannya, menurut pendapat saya, psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan berbeda dalam psikologi. Karena psikologi mempelajari gejala yang unik dilihat dari jumlah, lingkup, serta kompleksitasnya. Soal nomor 7 melengkapi tabel. Untuk jawabannya seperti pada tabel yang ada di gambar tersebut. Soal nomor 8 sebagai berikut. Jawabannya, menurut saya statement tersebut benar karena bahaya memendam emosi. Pada saat emosi tidak dikeluarkan, sehingga energi negatif hasil dari emosi tidak pergi dari tubuh dan akan tertahan dalam tubuh. Energi negatif yang seharusnya dikeluarkan menjadi tersimpan dalam tubuh dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh, termasuk otak. Berikut beberapa contoh bahaya memendam emosi bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan resiko penyakit dan kematian. Yang kedua, rentan terhadap inflamasi. Statement di atas dapat berkaitan dengan aliran psikologi psikoanalisis, di mana dalam psikoanalisis ini Sigmund Freud mengemukakan bahwa dalam alam tidak sadar adalah tempat bagi segala dorongan. Dan jika rasa kecewa dan emosi akan tersimpan di dalam alam tidak sadar ini, sehingga setelah energi negatif ini menumpuk lalu terjadinya peledakan emosional yang bisa menyebabkan terganggunya mental serta kesehatan. Adapun cara penerapannya yang dikemukakan oleh Sigmund Freud agar individu dapat menjaga dirinya dari sebuah ego dengan cara displacement, yaitu dengan menyalurkan emosi ke
kepada orang lain yang bukan menjadi penyebab munculnya emosi atau marah, seperti meluapkan atau curhat pada teman mengenai masalahnya. Hal ini dapat mengurangi penumpukan energi negatif dalam diri. Statement di atas dapat berkaitan dengan aliran psikologi psikoanalisis, di mana dalam psikoanalisis ini Sigmund Freud mengemukakan bahwa dalam alam tidak sadar adalah tempat bagi segala dorongan, dan jika rasa kecewa dan emosi akan tersimpan di dalam alam tidak sadar ini, sehingga setelah energi negatif ini menumpuk lalu terjadinya peledakan emosional yang bisa menyebabkan terganggunya mental serta kesehatan. Adapun cara penerapannya yang dikemukakan oleh Sigmund Freud agar individu dapat menjaga dirinya dari sebuah ego dengan cara displacement, yaitu dengan menyalurkan emosi kepada orang lain yang bukan menjadi penyebab munculnya emosi atau marah, seperti meluapkan atau curhat pada teman mengenai masalahnya. Hal itu mengurangi penumpukan energi negatif dalam diri orang tersebut. Soal nomor 9 sebagai berikut. Jawabannya, cara terhindar dari pergaulan salah dalam lingkungan antara lain membangun hubungan baik dengan orang tua, menguatkan nilai agama dan moral, mengikuti berbagai kegiatan positif, selektif dalam berteman, dan membatasi penggunaan media sosial. Cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif adalah dari kelima cara di atas sudah dapat menjawab pertanyaan ini, seperti dengan menguatkan nilai agama dan moral. Karena walaupun kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, jika agama dan moral kita kuat, kita tidak akan ikut dengan lingkungan yang negatif tersebut. Pendekatan aliran psikologi yang cocok adalah dengan aliran psikoanalisis, karena dalam psikoanalisis ini terdapat 3 teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di antaranya ide, ego, dan superego. Dalam superego inilah yang mendorong ego untuk bertindak dengan tujuan yang bermoral, menghalangi impuls ide yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, dan untuk mencapai kesempurnaan dalam diri individu. Terakhir nomor 10 sebagai berikut. Jawabannya strukturalisme dan behaviorisme. Penjelasan strukturalisme merupakan sebuah teori yang menerapkan kajian struktur terdalam disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu bukan hanya menelaah keilmuan, tetapi juga menggali hingga yang terdasar dan yang berada dalam kekacauan. Yang dimaksud kekacauan di sini merupakan pola pikir manusia mengenai sebuah keilmuan yang berdasarkan kepercayaan. Teori ini lebih mengacu pada bidang sastra, bahasa, kebudayaan, dan juga kemasyarakatan. Dalam implementasinya dalam masyarakat, strukturalisme dapat dilihat pada pertunjukan budaya semisal kuda lumping. Pada pertunjukan kuda lumping ini terdapat struktur luar, yakni alat-alat dari permainan kuda lumping sendiri, dari berupa kostum hingga alat musik yang menjadi pengiring permainan kuda lumping. Pada struktur dalamnya terdapat unsur-unsur mitos, yakni semacam pemanggilan arwah untuk dimasukkan pada tubuh orang yang menjadi pelaku pertunjukan kebudayaan. Adapun rujukan jurnalnya, behaviorisme. Penjelasannya, teori behaviorisme lebih dekat dengan teori belajar yang menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana tingkah laku dapat berubah sebagai dampak dari interaksi itu. Pavlov, Skinner, dan Watson dalam berbagai eksperimen menunjukkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku. Faktor pendorong agar orang bersedia bertingkah laku mengikuti kemauan lingkungan disebut reinforcement, dan pengubahan tingkah laku dapat dilakukan dengan manajemen reinforcement sebagai pilihan. Implementasinya antara lain: 1. Memberi stimulasi ulang, 2. Mengamati dan mengkaji respons dari peserta didik, 3. Memberi penguatan, 4. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Adapun rujukan jurnalnya,
Sekian dari video kali ini. Apabila ada salah kata maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.